Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Pak Guru, semoga menjadi anak yang soleh, amin. Memudahkan rezekinya, amin. Sekali lagi yang serpak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bendek 02, yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SD Negeri Bendek 02 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang alhamdulillah pada pagi hari ini, di pagi yang cerah dan bahagia ini, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku bangsa Indonesia, yaitu upacara bendera. Yang kebetulan pada kesempatan hari ini adalah upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang memang sedianya diperingati setiap tanggal 20 Mei ya, Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kitnas tanggal 20 Mei. Tapi karena kemarin Sabtu, jadi diperingatinya sekarang ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas upacara yang sudah melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini. Ya alhamdulillah semuanya lancar, walaupun masih ada kekurangan sedikit. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Kita berikan tepuk tangan dulu buat para petugas kita pada pagi hari ini. Yang baiknya mudah-mudahan dipertahankan, dan yang kurangnya mudah-mudahan ke depan diperbaiki ya. Yang kedua, terkait Hari Kebangkitan Nasional, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa mengapa tiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Anak-anak sepupu sekalian, kita merdeka sudah berapa tahun? Merdeka tahun 1945. Sekarang tahun 2023. Berarti nanti kalau Agustus lagi berapa tahun merdekanya? Berapa? 2023 dikurangi 1945 berarti 78 tahun. Nanti Agustus tepat kita 78 tahun merdeka. Negara kita lengkapnya namanya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kita merdeka ini bukan hanya merdeka begitu saja, bukan hanya pemberian dari penjajah, tapi kita merdeka ini berlinang air mata, berlinang bersimbah darah ya dari para pahlawan kita yang gugur di medan perang. Betapa hebatnya Pangeran Diponegoro. Dari mana itu? Pahlawan dari mana? Dari mana Pangeran Diponegoro? Dari Jawa. Mas orang Jawa sendiri nggak tahu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan dari Jawa. Itu gagah dan hebatnya menentang Belanda saat itu. Tahun berapa? 1825 ya, melawan Belanda. Jadi saat itu tahun 1825 di Jawa masih ada perlawanan. Sedangkan menurut sejarah kita di Jawa siapa saja sih? Yang pertama terakhir oleh Jepang. Berapa tahun? 3
setengah tahun, dari tahun 1942 sampai 1945 menjelang kemerdekaan. Tapi walaupun 3 tahun, penderitaannya lebih-lebih dari zaman Belanda saat itu, oleh Jepang ya. Yang kemudian oleh Belanda berapa puluh tahun? Nah, ayo kelas 4, 5, 6 masih pernah belajar berapa puluh tahun Indonesia dijajah oleh Belanda? Kilo abad. Tepatnya berapa tahun? Berapa ratus tahun berarti? 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Berarti kalau 3 abad 300 tahun. Tepatnya berapa tahun? Kalau di buku-buku 350 tahun. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kebanyakan menyebutnya Indonesia dijajah oleh Belanda itu sampai 350 tahun. Tapi ini harus kita luruskan karena ini sejarah ya. Saat itu Belanda pertama kali menjajah Indonesia itu yaitu di Batavia. Batavia sekarang apa? Jakarta. Ya, itu tepatnya tahun 1619. Coba kita hitung dari tahun 1945 dikurangi 1619 berapa? 350 tahun? Bukan, 326 tahun. Jadi yang pertama daerah Indonesia dijajah oleh Belanda adalah Batavia. Karena saat itu Batavia merupakan pelabuhan yang sangat penting buat perdagangan. Yang kala itu dihancurkan setelah sebelumnya itu adalah kota Jayakarta yang dikuasai oleh Fatahillah, kemudian diserang oleh Belanda, itu tepatnya dikuasai 1619. Jadi kalau dihitung dari tahun 1619 sampai merdeka 1945 tidak 350 tahun ya, hanya 326. Jadi tidak tepat dijajah oleh Belanda 350 tahun itu. Dan yang namanya Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Batavia. Saat itu hanya Batavia. Sedangkan daerah lain, Jawa Barat, Jawa Tengah itu belum dikuasai oleh Belanda. Bahkan Aceh itu dijajah paling terakhir oleh Belanda. Aceh takluk kepada Belanda terakhir ya, paling terakhir, karena Aceh menyerah kepada Belanda saat itu Sultan Alauddin Mahmud Syah, dan Panglima Polim itu tahun 1903. Jadi Aceh itu paling terakhir malah. Berarti hanya berapa tahun kalau di Aceh malah? 45 kurangi 3 berapa? Hanya 42 tahun. Jadi tidak 350 tahun. Kebanyakan menyebutkan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ternyata kurang tepat ya. Karena yang namanya Indonesia itu bukan hanya Batavia. Batavia pun tidak 350 tahun, apalagi Aceh. Aceh hanya 42 tahunan. Ya. Jadi ini sejarah yang mungkin harus kita agak sedikit diluruskan. Jadi Belanda itu menjajah Indonesia bukan 350 tahun. Kenapa muncul 350 tahun? Karena saat itu yang menggaungkan 350 tahun adalah Insinyur Soekarno. Lewat pidato-pidatonya, yaitu maksudnya untuk membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia, bahwa kita ini pernah dijajah oleh Belanda sekian abad, sampai 350 tahun oleh Belanda saja ya. Padahal tidak tepat 350, kurang. Itu pun Batavia, apalagi Aceh hanya 40-an tahun ya. Nah itu dijajah. Apakah para pahlawan kita ini lemah? Kita lihat Pangeran Diponegoro itu betapa gagahnya melawan Belanda. Kemudian Panglima Polim Sutnyadin, Pangeran Antasari dari mana tuh? Antasari. Yo, kelas 5, kelas 6. Pangeran Antasari dari mana? Pahlawan dari mana? Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Terus mana lagi? Siapa lagi pahlawan? Ngurah Rai dari mana? Gusti Ketut Jelantik dari mana?
dari Bali. Itu gagah-gagah semua para pahlawan. Tapi kenapa masih gampang dikalahkan oleh Belanda? Karena pada saat itu Indonesia belum bersatu perlawanannya. Yang di Aceh hanya daerah Aceh, yang di Jawa itu perang besar loh, Pangeran Diponegoro. Tapi dapat dipatahkan karena hanya daerah Jawa. Minangkabau, ada Imam Bonjol, itu pun dapat dipatahkan. Tapi setelah tanggal tepatnya tahun 1908, tepatnya 20 Mei, nah dimulailah suatu pergerakan yang namanya Budi Utomo. Nah itu pergerakan tersebut adalah awal dari kebangkitan kebangsaan Indonesia. Karena menyebutkan sudah mengnasional, perjuangannya sudah mengnasional dengan didirikannya Budi Utomo. Nah itu makanya setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo. Dan kemudian beberapa tahun kemudian berdiri pergerakan yang lain, ada Sarekat Islam, ada PNI dan sebagainya. Jadi tonggak sejarah perjuangan adalah pada tanggal 20 Mei, yaitu berdirinya Budi Utomo. Makanya setiap 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Itu kalian harus tahu. Kenapa ada Harkitnas, ya? Nah, kewajiban kita selaku warga negara yang baik adalah mengisi kemerdekaan. Kalau Pak Guru, ya, dan Bapak Ibu guru yang lain mengisi kemerdekaannya dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab. Kalau kalian selaku siswa, seperti apa? Belajar dengan baik, dengan giat untuk mengisi kemerdekaannya, supaya kelak kalian sudah dewasa, cita-cita yang kalian idamkan bisa tercapai. Yang jadi polisi semoga jadi polisi yang baik, jadi guru yang baik. Ada cita-cita jadi polisi? Ada yang jadi guru? Banyak? Yang jadi tentara? Nah silakan gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, ya. Belajarlah dengan baik, isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bikin atau buat bangga orang tua kalian, ya. Jangan sampai orang tua kalian bersedih ketika kalian sudah dewasa malah jadi orang yang tidak baik. Betapa sedihnya, ya. Sudah capek-capek nyekolahin, kalian malah jadi orang buka mabuk-mabukan, suka judi. Itu sangat menyedihkan bagi hati orang tua. Itu sejarah dari Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang ketiga, karena ini sudah bulan Mei, kelas 6 ini sudah ujian, ya. Kelas 6 nanti tanggal 8 adalah pengumuman kelulusan. Bentar lagi. Semoga kalian lulus semuanya, ya. Dan jangan lupa lanjutkan sekolahnya. Jangan sampai ada yang tidak melanjutkan, ya. Harus melanjutkan semuanya. Mau ke SMP, mau ke MTS, mau mondok, yang penting dilanjutkan. Karena wajib belajar kita 9 tahun minimal sampai SMP. Apalagi nanti katanya mau 12 tahun sampai SMA wajib itu, ya. Silakan lanjutkan. Dan kemudian yang keempat, kebersihan. Tak lupa-lupanya Pak Guru mengingatkan kebersihan sekolah tolong dijaga, ya. Setiap hari Jumat mohon membawa perkakas alat-alat kebersihan. Setelah senam kalian biasakan Jumat bersih lingkungan sekolah, ya. Apalagi banyak rumput-rumput liarnya. Dan yang kelima, ini mungkin waktu hari Jumat sudah disampaikan, ya. Kita ada kedatangan guru baru, guru olahraga, ya. Masih ingat namanya? Pak siapa? Pak Cendi. Mana angkat tangannya Pak Cendi? Nah itu guru olahraga kalian yang baru, ya. Nanti kalian belajar olahraga dengan Pak Cendi, ya. Olahraganya yang disiplin, ya. Kiranya demikian.
untuk amanat pembina upacara pada hari kebangkitan nasional pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.